terminologi brand tuh kan udah bukan jadi monopolinya orang marketing ya. Jadi zaman sekarang makin banyak orang pingin punya brandnya sendiri. Nggak harus tentang produk tapi tentang dirinya. Diri kita kan brand juga. Mau di pertemanan, lingkungan rumah, apalagi di pekerjaan ya. Personal brand itu dipercaya bisa kasih banyak privilege. Kalau di pertemanan ada orang-orang yang dikenal urusan otomotif. Oh, dia paling ngerti tuh urusan otomotif. Sehingga ketika ada temennya mau beli mobil baru atau mau tanya soal otomotif, nanyanya ke dia deh. Itu kan soal branding juga. Lingkungan rumah juga sama. Ada orang, ada tetangga, rumahnya bagus, mobilnya bagus. Kayaknya dia kantornya jabatannya tinggi deh. Kalau rapat RT begitu dia komentarnya lebih didengar. Itu juga karena faktor brand juga. Di kerjaan juga sama. Orang-orang yang lulusan kampus top, rajin jadi pembicara, pernah kerja di kantor top, gitu jabatan tinggi, seolah-olah lebih hebat, lebih pintar. Itu juga soal branding gitu. Apakah realitanya benar seperti itu? Belum tentu sebenarnya gitu. Tapi ya suka nggak suka itu branding. Kenapa itu bisa terjadi seperti itu? Karena balik lagi ada yang namanya shortcut. Konsep paling dasar dari brand adalah kebiasaan otak manusia untuk selalu cari shortcut. Karena balik lagi kita selalu punya kebutuhan untuk seek pleasure, avoid pain dengan cara yang se-efficient mungkin atau conserve energy. Nah, shortcut itu adalah cara untuk kita bisa save energy. Otak nggak perlu pelajarin satu persatu informasi yang di-expose, terutama yang udah ada, mau produk, mau orang atau apapun. Otak cuma perlu recall. Ini udah ketanam nggak? Udah ada database-nya belum? Kalau udah, ayo udahlah kita pakai data yang kemarin. Datanya gimana? Dia oke nggak? Oke, ya udah kita oke. Termasuk kayak tadi misalnya lulusan kampus top, pernah kerja di kantor-kantor yang wah gitu, masuk oh dia oke nih. Kita tahu detailnya nggak? Bisa aja kita cari tahu gitu kan, maksudnya dari ide dia. Tapi udahlah ini yang ngomong orang yang oke kok, yang secara brand kuat gitu, jadi udah kita ikutin aja. Nah itu shortcut gitu. Jadi suka nggak suka brandnya dan shortcut ini bekerja dengan cara stereotyping, ngelihat hal yang sama, brand yang sama di masa lalu itu persepsinya gimana, yang udah berulang apa, terus habis itu di stereotype atau di generalisir gitu. Jadi konsepnya apapun yang udah terjadi berulang maka punya tendensi untuk berulang kembali. Otak akan melihatnya seperti itu. Brand juga terbentuk karena konsistensi gitu. Maka dari itu kalau orang mau bangun brand tapi nggak konsisten, maka otak nggak punya asosiasi tertentu terhadap brand tersebut gitu ya, karena nggak berulang, nggak tahu apakah nextnya akan sama kayak yang terakhir atau enggak. Berulang itu nggak harus karena kita yang berulang gitu ya, tapi bisa juga karena apapun yang diasosiasikan ke kita punya kelakuan yang berulang. Misalnya gini, tadi kita ngomong soal lulusan kampus top yang bagus, kita aja baru lulus, tapi dari dulu kampus top ini selalu bagus, misalnya apa Harvard lah kita sebut ya, makanya kita pun kebawa gitu, orang bilang oh kalau lulusan Harvard tuh bagus. Kitanya kan sebenarnya belum secara konsisten membangun bahwa kita bagus, tapi kita lulus dari Harvard dan yang dulu Harvard itu selalu berulang, selalu bagus, makanya habis itu kita kebawa. Ketika kita mau ngebangun personal brand, ada beberapa hal yang kita perlu diperhatiin. Yang pertama, branded itu nggak berarti selalu bagus. By definition, brand itu kan sebenarnya adalah gimana sebuah produk atau sosok, kalau kita ngomongin personal brand, itu diingat di otak. Definisi brand adalah apa yang orang ingat tentang brand elu. Kalau personal brand, apa yang orang ingat tentang elu, kasarnya kan gitu ya. Jadi nggak berarti branded itu selalu bagus. Ada juga branded itu yang jelek. Brand yang jelek itu banyak banget. Ada brand komersial deh kita lihat ya. Ada airline yang kita hindari, layanan internet provider yang aduh jangan yang itu deh. Branded, kita tahu brandnya terkenal tapi aduh nggak deh gitu ya, karena terkenalnya bukan cuma sekedar banyak diomongin orang tapi banyak diomongin secara negatif. Betul bahwa kalau dikenal punya peluang lebih karena ada yang namanya mere exposure effect, yaitu kecenderungan untuk dipilih dibanding hal-hal yang tidak dikenal gitu. Karena kita lebih dikenal makanya kita lebih dipilih, karena lebih aman kita tahu ketimbang kita nggak tahu. Bahkan ketika nggak sempurna ada kekurangan, ya udah deh kita tahu what to expect gitu ya, daripada pilih yang belum dikenal. Jangan-jangan lebih parah, walaupun pada titik tertentu dikenal jelek ya, itu bisa lebih buruk dari nggak dikenal. Udah deh, nggak mungkin ada yang lebih jelek dari ini, udah jelek. Udah deh, gue mendingan ambil resiko nyobain sesuatu yang baru karena nggak mungkin ada yang lebih jelek dari ini, minimal sama jeleknya dari ini atau bahkan mendingan gitu. Jadi orang mau, tapi kalau jeleknya itu nggak terlalu jelek, orang masih mau coba. Jadi balik lagi, walaupun dikenal itu punya peluang, tapi bangun brand harus lebih dari sekedar dikenal, tapi harus dikenal sebagai sesuatu yang relevan dan baik. Kalau lu mulai dikenal, tugasnya belum selesai, nggak membuktikan lo bagus. Pertanyaannya, lu dikenal sebagai apa itu dulu, dan lebih dalam lagi, apa yang bikin orang berpikir lo seperti itu, omongan yang mana, kelakuan yang mana. Misal contoh, oh si Untung ini dikenal sebagai marketer yang handal, tanya aja dalemin lagi, apa sih yang bikin lo berpikir bahwa si Untung ini marketer yang handal? Oh iya, dia sering jadi pembicara di event-event. Dalemin lagi, emang waktu jadi pembicara di event si Untung ini pernah ngomong apa sih? Apa yang bikin si Untung ini layak dibilang marketer yang handal? Makin spesifik jawabannya, makin kuat persepsi yang dibangun. Tapi kalau jawabannya ya waktu jadi pembicara dia share case study kerjaan sih, ya semua juga bisa share. Bagian mana study case-nya yang dalam dan unik. Kalau masih gak bisa jawab spesifik, artinya PR-nya masih banyak. Jangan-jangan cuma availability bias aja gitu. Artinya karena dia banyak jadi pembicara, terus habis itu seolah-olah persepsinya kan dia pasti bagus. Padahal belum tentu. Banyak juga pembicara yang, mohon maaf ya, with all due respect, ya biasa-biasa aja lah. Hal kedua yang harus dikonsider adalah makin tinggi brand perception, makin tinggi pula resikonya gitu. Di level ini anggaplah persepsi yang muncul udah bagus. Ditanya spesifik juga bisa jawab. Apa sih yang bagus tentang dia? Oh, dia bisa segala macam. Kalau di level awal tadi pertanyaan ke orang lain, ini
level ini pertanyaannya buat kita yang mau ngebangun personal brand kita. Prinsip yang harus dipegang adalah populer nggak selalu lebih jago. Itu dulu, zaman dulu banget ya. Itu ada kompetisi nyanyi di Indosiar, gue ingat namanya AFI, Akademi Fantasi Indosiar. Ada orang namanya Mbak Berta. Nggak banyak orang yang kenal dia. Apa kemampuannya nggak jago? Enggak. Bahkan penyanyi-penyanyi top juga angkat topi sama dia. Intinya adalah Mbak Berta ini terkenal nggak? Enggak gitu. Tapi jago, dihormatin bahkan sama orang terkenal. Sehingga kalau lu belum populer, jangan kecil hati. Yang lebih populer juga belum tentu lebih bagus dari lu. Kalau lu udah populer, sebaliknya, belum tentu lu lebih jago dari orang yang nggak populer. Elon Musk pernah bilang, brand is all about perception and perception will match reality. Artinya, brand ini awalnya selalu dibentuk dari persepsi, tapi nggak bisa berhenti di situ aja. Realitasnya harus dibangun karena pada akhirnya orang akan experience dan orang akan nyocokin persepsi sama experience-nya, realitasnya sama apa enggak. Kalau sama, oke. Kalau enggak, akhirnya brandnya jadi dianggapnya, oh ini pencitraan, kan kurang lebih gitu. Pertanyaan balik lagi kita, kalau brand kita udah lebih gede dari realitasnya, gue udah terkenal di mana-mana, padahal kemampuan gue segini, maka mungkin ada dua pilihan. Satu, ngerem dikit supaya nggak lebih terkenal. At the same time, sebenarnya belajarnya yang digas gitu, digas lagi supaya nggak jomplang gitu. Makin tinggi brand perception, makin tinggi risikonya. Terkadang malah jadi underdog itu lebih enak. Jadi buat gue kayak, aduh paling seneng deh jadi pembicara ketemu sama yang terkenal-terkenal. Panel, aduh itu enak banget, nggak ada beban buat kita. Kalau kita pun lebih jelek dibanding dia, ya udahlah, gue nggak lebih terkenal dari dia. Tapi kenyamanannya dan kenikmatannya, ternyata kita bisa nyampein sesuatu yang lebih inspiring. Waduh, itu enak banget. Wah gila, ini orang nggak terkenal tapi lebih inspiringnya dibanding yang si itu yang terkenal itu ya gitu. Selanjutnya adalah personal branding ini bukanlah professional branding. Ini yang sering salah. Banyak orang ngerasa, aduh personal branding gue udah kuat. Buktinya apa tuh? Gue diundang jadi pembicara kanan kiri. Nah pertanyaannya adalah, diundangnya jadi pembicara itu dengan title pekerjaannya nggak? Misal Ignatius Untung, CMO Tesla. Pertanyaannya, yang diundang itu CMO Tesla apa si Untung? Nggak ada yang salah dengan dua-duanya, tapi itu dua hal yang berbeda. CMO Tesla itu adalah professional branding, Ignatius Untung adalah personal branding. Apakah si Untung masih akan diundang kalau udah nggak jadi CMO Tesla? Atau sesimpel acaranya punya nilai jual nggak kalau si Untung ini minta diundangnya ditulis sebagai praktisi marketing instead of CMO Tesla? Kalau orang masih datang, artinya personal brandingnya udah bagus ketimbang professional brandingnya. Kalau belum, jangan-jangan sebenarnya yang diundang itu CMO Tesla. Jadi jangankan si Untung, mau si Tono, mau si Tini, mau si Kelly, mau si Bobby, mau siapapun itu jadi CMO Tesla, dia akan diundang juga. Sehingga nggak bisa dibilang bahwa personal brandingnya udah kuat. Juga sering diundang sebagai mantan profesi yang dulu gitu. Kayak di LinkedIn gitu kan, suka ada yang tulis ex Apple, ex Google, ex McKinsey dan lain sebagainya. Ya sah-sah aja, boleh-boleh aja. Kayak penjelasan di awal, ini kan soal shortcut. Kita ngebangun shortcut. Oh kalau dia pernah kerja di Apple, pernah kerja di Google, McKinsey, wah orang akan jadi harusnya bagus nih. Karena secara konsisten orang-orang yang masuk sana orang-orang bagus. Tapi hal yang sebaliknya juga sama. Banyak orang bagus tenggelam di perusahaan besar, nggak ada pencapaian yang luar biasa. Nggak berarti jelek ya, cuma nggak menonjol aja gitu ya. Sebaliknya nggak sedikit orang yang perusahaan lamanya kebentereng tapi bisa lebih cerita, nih loh gue di perusahaan yang nggak terkenal itu gue ngelakuin ini, which gue punya problem yang nggak dipunyain perusahaan besar-besar ini yang keren-keren ini, dan gue punya solusi yang tidak pernah dilakukan dan bahkan tidak pernah kepikir oleh perusahaan yang gede-gede ini. Jadi jangan minder ketika terus habis itu kita ngobrol sama orang-orang yang lebih bentereng. Intinya walaupun gue nggak against ya bahwa title dan mantan kantor lama silakan aja kalau mau tulis itu, tapi untuk bisa ngukur personal brand equity kita secara lebih akurat, baiknya ditanggalin coba. Lu masih tetap laku nggak? Kalau lu masih laku bahkan tanpa ngebawa lu itu siapa, pernah kerja di mana, artinya memang oh ini dia personal branding gue udah kuat gitu ya. Untuk lihat persepsinya terbangun apa gitu. Apakah memang kita atau emang shortcut yang lain. Gimana cara bangunnya? Prinsip dasarnya kan selalu sama. Nggak ada jalan singkat untuk bangun brand yang beneran bagus. Brand yang beneran bagus itu harus punya pondasi yang faktual. Kalau marketer yang harus punya pemikiran marketing yang keren gitu. Kalau sales ya harus punya strategi dan pencapaian sales yang mantap. Sosial media bisa bangun itu, bikin podcast misalnya salah satunya, modal baca atau nonton jiplak kanan kiri, diomongin ulang, dibantu iklan, pertumbuhan follower dan view gede gitu, sampai pada titik tertentu akhirnya gelinding sendiri gitu ya. Persepsinya ya seperti itu gitu, tapi realitinya belum tentu. Diundang jadi pembicara offline gitu aja, ternyata lihat kok nggak oke ya, padahal di podcast kayaknya oke banget. Soalnya kalau di depan kamera pressure-nya beda, dan belum lagi kalau datang ke acara offline kan lu nggak punya contekan, nggak selalu panel itu dikirimin nih pertanyaan sebelumnya. Termasuk balik lagi kalau orangnya kuat, jago gitu ya, emang personal brandingnya kuat, realitinya kuat, dia tanpa dikasih contekan dulu nih lo, gue akan nanya ini, dia akan tetap bisa jawab dan secara inspiring. Bukan cuma sekedar jawab ya, jawab semua bisa. Tapi apakah jawabannya itu inspiring dalam dan bikin orang kayak, ini orang bagus juga ya. Nggak apa-apa, nggak harus sempurna dulu baru mulai, sambil jalan. Walaupun juga jangan terlalu awal juga, nanti kalah cepet realitasnya dibanding persepsinya. Tahap pertama itu kan kita harus formulasi, mau dikenal sebagai apa, oleh siapa, biar jelas kita ngerti target marketnya. Apakah persepsi itu relevan untuk target marketnya? Kalau nggak relevan, untuk narik perhatian aja nggak susah, karena buat mereka kayak, aduh nggak ngaruh
barulah. Unik apa enggak? Kalau nggak unik susah ngebangun asosiasinya, lawannya banyak. Kenapa harus dia yang terbangun? Kenapa nggak yang lain? Otentik apa enggak? Karena kalau nggak otentik brand perception yang mau dibangun, maka susah ngejalaninnya. Akhirnya kesandung-sandung karena kita akan bohong, dan bohong itu susah. Misal gue mau bangun persepsi misalnya sebagai orang yang knowledgeable di behavioral marketing. Targetnya semua marketing entusias. Bisa pekerja marketing, bisa juga usernya marketing, bos-bosnya orang marketing, plus mahasiswa yang tertarik dengan marketing, misalnya target marketing itu. Nah, relevan karena marketing banyak dipelajari sebagai hafalan atau bahkan sebagai teori. Nah, padahal harusnya marketing itu tentang ngerti manusia. Karena namanya market. Isi dari market itu kan adalah konsumen. Konsumen itu adalah orang. Makanya behavioral science itu relevan untuk bisa bantu. Unik karena belum ada yang own ini di Indonesia setidaknya. Bahkan nggak ada yang dikenal dengan title ini. Jadi punya kesempatan untuk bisa own itu, untuk dikenal oleh itu. Otentik karena pada dasarnya emang gue suka mikirin dan mempelajari gimana manusia mikir. Di sisi lain juga suka sama marketing. Jadi jalan ini gue nggak perlu bohong, nggak perlu trying so hard gitu. Semuanya udah jalan ngalir aja. Jadi itu caranya. Baru masuk ke tahap 2, detailing. Apa yang perlu dilakuin untuk bisa dikenal sebagai itu. Kemampuan untuk bisa dilihat marketing dari perspektif behavioral science. Apa sih yang harus gue lakuin? Kemampuan untuk bisa kasih penjelasan yang plausible dari sisi behavioral science tentang kenapa orang bisa ambil keputusan pembelian dan lain sebagainya. Itu harus gue punya. Channelnya apa abis itu? Channelnya oke. Apapun yang dikonsumsi target market gitu. Misalnya entah majalah, gue nulis di Marketeers gitu, blog, podcast, seminar, buku, workshop, bootcamp, udah semua udah jalanin. Nah, baru tahap ketiga adalah ngelakuin dengan konsisten. Ini yang paling susah. Tapi kalau preparation matang dan emang udah otentik, harusnya jadi lebih mudah. Jadi secara summary yang kita bisa lakuin adalah satu, formulasinya dulu, mau sebagai apa, udah unik apa belum, relevan apa enggak, otentik apa enggak, terus habis itu baru detailingnya seperti apa, terus ngelakuin dengan konsisten.